Abdur Arsyad, Arif Riting, dan Muhammad Al-Katiri. 3 komika dari timur yang hari ini tiba-tiba muncul di demo. Ngomongnya paling lantang, paling keras. Sampai-sampai Abdur Arsyad lupa kalau dia sarjana pendidikan, tiba-tiba ngomong tolol. Apakah kalian percaya bahwa mereka 3 ini berdemo karena keresahan hati atau ingin menyampaikan aspirasi masyarakat? Atau ada kepentingan politik tertentu, bahkan ada kepentingan pribadi? Karena seperti yang kita ketahui, mereka bertiga ini lagi dalam promosi film. Jangan-jangan cuman untuk promosi film. Supaya heboh, ada isu tertentu, supaya orang ingin cari tahu tentang kalian, atau seperti apa. Karena saya yakin dan percaya, selesai film ini, mereka ini akan hilang dari permukaan. Senyap. Nanti muncul lagi kalau ada film lagi. Dan yang saya pertanyakan, sampai dengan hari ini, saya rasa mereka bertiga ini belum ada sumbangsi besar apapun untuk Indonesia Timur. Selain berkuar-kuar dan bersuara keras di sosial media, di podcast. Kalau kalian bertiga betul-betul respect dengan masyarakat atau peduli dengan masyarakat, kenapa kalian tidak turun demo masalah pengesahan undang-undang perampasan aset? Karena biang masalah dari negara ini, sampai negara ini hari ini tidak maju-maju, adalah korupsi yang berlebihan. Dan itu harus diberantas. Kenapa itu tidak dilakukan? Sedangkan itu sudah ada masalah yang sudah terjadi dari beberapa tahun silam. Kok kalian diam saja? Atau kalian ada kepentingan di situ? Sampai takut untuk bersuara? Anda bertiga ini mencerminkan salah satu orang timur yang lupa diri. Tidak tahu terima kasih. Kalian tidak sadar kehadiran Jokowi membawa dampak besar untuk Indonesia Timur. Yang mungkin kalau seandainya beliau tidak ada di posisi hari ini, kita ini masih tertinggal. Dan kalian lupa itu. Seolah-olah kalian lahir di Jakarta sana. Minta maaf, saya sebagai anak timur harus kritik. Karena kalau kita biarkan, kita semua ini akan terasuk dengan orang-orang seperti model kalian. Terima kasih. Prihatin, sedih, kecewa, dongkol kalau ngelihat kelakuan kalian sebagai seorang intelektual muda katanya. Tapi karena kelakuan kalian kayak segerombolan aja, ya seperti orang nggak punya pendidikan, maka tidak pantas kalau kita sebut kalian tuh mahasiswa. Kita pantasnya nyebut kalian itu gerombolan pengacau, gerombolan perusak, gerombolan pengacau, gerombolan perusak, gerombolan bikin keresahan. Ya, kalian itu pernah menerima nggak pelajaran ya tentang Pancasila itu bagaimana, tentang bendera kita itu seperti apa warnanya? Jangan-jangan kalian nggak ngerti kalau itu bendera merah putih itu bendera kita. Jangan-jangan kalian nggak pernah melihat bendera merah putih di kampus kalian. Apa jangan-jangan pernah nggak pernah mengibarkan merah putih di kampus kalian? Atau jangan-jangan nih kalian nih bener-bener seorang sewaan, ya, mahasiswa yang disewa ya untuk bikin kacau, untuk bikin kerusuhan, untuk bikin keributan, ya. Malu-maluin bro, ya, malu-maluin bro. Kasihan orang tua membiayai kamu kalau hanya untuk merusak. Ya, saya harap pihak yang berwenang untuk memberikan pelajaran berbentuk penangkapan dan proses hukum. Terima kasih buat kepolisian bila sudah melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang membakar bendera merah putih. Terima kasih. Hati nuranimu mahasiswa, mau berjuang itu mengatasnamakan siapa? Coba yang kau bakar itu apa tadi? Itu bendera merah putih. Jangan pernah ada toleransi kepada siapapun yang membakar bendera merah putih. Karena apapun alasannya, ini adalah sebuah pengkhianatan. Dan jelas bahwa mereka bukan lagi orang-orang yang mencintai bangsa dan negaranya. Saya tidak pernah hirau
terhadap apapun yang mereka lakukan. Tapi ketika melihat ada orang yang berani membakar bendera merah putih, maka ini adalah sebuah panggilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam waras untuk kita semua. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Ya, sangat miris ketika kita melihat para mahasiswi yang berdemo ya. Demo yang berakhir ricuh, demo yang berakhir anarkis, bahkan yang sangat-sangat disayangkan ketika mereka harus membakar bendera Republik Indonesia. Sesuatu yang sebenarnya tidak perlu mereka lakukan. Apa sih salahnya bendera itu? Kalian tahu nggak bahwa para pahlawan itu merebut kemerdekaan hanya demi merah putih. Tapi kalian seenak jidat, seenak udelmu membakar bendera itu. Kalian ini sebenarnya mahasiswa atau mahasiswa sih? Kalian ini sebenarnya mahasiswa atau mahademo sih? Kok tega-teganya kalian membakar bendera Republik Indonesia? Apa sih salahnya bendera itu dengan kalian? Kalau kalian sudah tidak suka dengan merah putih, artinya kalian tidak suka lagi dengan Indonesia. Dan kalau kalian sudah tidak suka dengan Indonesia, keluar dari negara ini. Jangan menjadi sampah di dalam negeri ini. Jangan menjadi virus di dalam negeri ini. Yang hanya ingin merusak, memecah belah persatuan dan kesatuan antar sesama warga negara. Hal yang kalian lakukan membakar bendera Republik Indonesia, itu sama halnya Anda menyiram bensin di dalam api. Kemudian saya juga melalui video ini berpesan kepada 3 komika yang mengatasnamakan masyarakat dari Indonesia Timur. Kalian benar-benar tidak tahu bersyukur. Kalian benar-benar sudah lupa diri. Mungkin karena kalian sudah tinggal di kota jadi lupa bahwa di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi, kita di Indonesia Timur baru benar-benar merasakan Presiden Republik Indonesia itu ada untuk kita. Pembangunan itu ada untuk kita. Keadilan sosial itu ada untuk kita. Tapi kalian dengan bangganya mengatakan tolol. Hebat ya. Sebenarnya kalian ini pergi ngelawak atau apa sih? Kepada mahasiswa yang kemarin berdemonstrasi, saya ingin bertanya, apa yang kalian bakar? Itu bukan sekedar kain, itu adalah bendera merah putih, simbol kebanggaan bangsa dan rakyat Indonesia. Apakah kalian sadar akan arti dari tindakan kalian? Baik itu bulan merah putih atau bendera merah putih, keduanya mewakili kehormatan dan martabat negara ini. Jika kalian sebagai mahasiswa sudah berani membakar simbol merah putih, jangan pernah berharap simpati dari kami. Saat polisi, TNI, atau rakyat Indonesia melawan kalian, jangan pernah berteriak soal hak asasi manusia. Kalian telah melewati batas dengan membakar bendera yang menjadi kebanggaan bangsa ini. Rakyat Indonesia tidak akan tinggal diam. Jika tindakan ini berlanjut, kami akan turun ke jalan, berdiri melawan kalian, dan menuntut agar mahasiswa yang terlibat dalam pembakaran bendera merah putih segera ditangkap dan diadili. Bahkan, jika perlu, kami akan mendesak agar semua markas BM di seluruh Indonesia dibubarkan. Seluruh Indonesia dibubarkan. Jika BM di Indonesia bisa menjaga kehormatan simbol negara, maka lebih baik mereka tidak ada sama sekali. Teruntuk para pendemo yang selalu mengatasnamakan rakyat, yang selalu mengatasnamakan masyarakat Indonesia, dengarkan ini baik-baik. Stop mengatasnamakan rakyat, stop mengatasnamakan masyarakat Indonesia. Karena kenapa? Sedikit pun kami tidak merasa terwakili. Ya, aksi apa yang kalian wakilkan? Hanya ricuh dan rusuh yang kalian buat di mana-mana. Apa itu yang kalian sebut untuk mewakili rakyat? Kenapa waktu Jokowi mendorong DPR untuk mengesahkan RUU ya perampasan aset para koruptor yang sampai sekarang tidak pernah disahkan oleh DPR, kalian tidak pernah bersuara di situ. Padahal jelas-jelas yang menghambat kesejahteraan negeri ini, yang menghambat kesejahteraan rakyat kita ini, ya itu adalah para koruptor yang terang-terangan menghabiskan uang negara gitu loh. Kenapa kalian tidak bersuara di situ? Kalau kalian berdemo mengatasnamakan elit politik itu baru benar. Tapi kalau semisal Anda mengatakan mewakili rakyat, mewakili masyarakat, kita tidak terwakili sedikit pun. Harusnya kalian dari aksi-aksi kalian itu sebenarnya juga harus berpikir. Karena apa? Imbasnya itu tidak sedikit.
Yang pertama, kalian menghambat pejuang-pejuang keluarga yang sedang mencari nafkah. Karena dengan aksi-aksi kalian ini, ya, itu banyak orang yang terhambat oleh pekerjaannya, yang terhambat untuk mencari nafkah untuk keluarganya gitu. Jadi stop ya kalian mengatasnamakan rakyat atau masyarakat Indonesia. Tes 1 2 3. Tahukah kalian para demonstran tahun 98 yang cerdas dengan para demonstran tahun 2024 yang tolol? Mari kita buat sedikit perbandingan dengan akal sehat. Para demonstran tahun 98 terjadi karena mereka tahu benar bahwa pada waktu itu kepemimpinan Soeharto itu terlampau lama. Dan juga berapa banyak aset atau kekayaan negara yang dijual ke negara asing. Dan pada waktu itu 80% masyarakat seluruh Indonesia muak terhadap kepemimpinan Pak Harto yang terlampau lama. Sehingga ketika mahasiswa-mahasiswi turun demo di kantor DPR pada waktu itu, masyarakat dengan sepenuhnya mendukung. Sehingga demo tersebut membuahkan hasil, akhirnya Soeharto berhasil dilengsarkan. Lah sekarang, mahasiswa-mahasiswi yang sekarang itu tolol. Mereka turun demo mengatasnamakan rakyat, demo menggugat keputusan MK dan juga DPR yang kemarin tentang ambang batas usia calon kepala daerah untuk maju. Seharusnya adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang urgen yang harus Anda demo atau Anda protes di DPR adalah Undang-Undang Perampasan Aset yang sudah dikeluarkan oleh Pak Jokowi tahun 2016. Yang sampai hari ini DPR tidak mau mengesahkan. Itu yang harus Anda demo. Karena itu adalah menyangkut kesejahteraan adik-adik di masa yang akan datang. Jangan Anda turun demo tentang hal yang tidak ada urgensinya, yang merugikan diri Anda sendiri. Ya. Jangan Anda turun demo untuk membela kepentingan elit politik tertentu. Yang rugi Anda sendiri. Anda turun capek-capek, panas-panasan, yang nikmati elit politik itu. Anda turun teriak sampai suara Anda habis, yang ketawa elit politik itu. Ayo come on adik-adik. Ya, berpikir dengan akal sehatmu. Belajar dengan rajin. Karena masa depanmu ada di tanganmu. Masa depanmu Anda yang nentuin, bukan elit politik. Bukan partai tertentu, bukan. Masa depan tuh Anda yang nentuin. So come on. Ya. Berpikir yang cerdas. Berpikir jauh ke depan. Belajar yang rajin. Karena masa depanmu ditentukan dari keputusan yang Anda buat hari ini. Oke? Bagaimana menurut pendapat kalian? Silakan komen di bawah, like, dan share atau bagikan. Terima kasih kakak.
Markiti. Mari kita sisir. Harusnya markisir, bukan markitir. Ya, Bapak ini sangat cerdas. Memberikan sebuah masukan nasihat kepada adik-adik mahasiswa yang seharusnya mereka itu maha tahu. Ya, yang maha di sini itu hanya dua ya, maha kuasa dan mahasiswa. Tapi mahasiswa 2024 melakukan blunder yang sangat fatal. Sesuatu yang sangat urgensi bagi bangsa ini tidak mereka demo. Mereka ini sebenarnya berdemo untuk kepentingan rakyat atau untuk kepentingan para elit. Halo, selamat malam mahasiswa. Kalian demo sana, demo sini, ya kan? Dengan atas nama rakyat. Mahasiswa, ingat, rakyat Indonesia tidak pernah merasa terwakili oleh kalian. Ya, karena apa? Kalian berdemo itu tidak menyuarakan apa yang disuarakan oleh rakyat. Ya nggak? Ya kan? Jadi jangan coba-coba atas nama rakyat Indonesia. Kami sudah muak dengan demo-demo kayak begitu. Nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya untuk bangsa ini. Kalau kalian memang mau menyuarakan aspirasi rakyat, apa yang ada di pikiran rakyat, apa yang dimaui oleh rakyat, demo to DPR, ya, sahkan undang-undang harta perampasan harta koruptor, ya kan? Baru itu Anda mewakili rakyat. Tapi kalau demo-demo kayak begitu, nggak ada rakyat mewakilkan kepada kalian. Oke? Ingat, jangan atas nama rakyat. Rakyat Indonesia tidak pernah terwakili oleh macam-macam kalian pendemo-pendemo yang tidak tahu adab dan sopan santun. Merusak semua fasilitas umum, ya kan? Bakar umbul-umbul, simbol daripada negara kita merah putih. Apa itu yang dinamakan demokrasi? Apa itu bisa dibenarkan oleh sistem demokrasi? Saya rasa tidak. Ya, kalian orang-orang terpelajar, kalian orang-orang yang mengerti tentang hukum, tapi kalian tidak mencerminkan itu semua. Kalian mengatasnamakan rakyat, tapi saya dan rakyat Indonesia tidak pernah merasa terwakili oleh Anda. Oke? Jangan sekali-sekali mengatasnamakan rakyat Indonesia. Jaga persatuan dan kesatuan Republik ini. Ya, salam waras dan jaga NKRI. Rakyat melakukan apa yang harus dilakukan oleh rakyat. Suara kita dari kemarin gak didengerin. Yang kalian bela itu kepentingan siapa? Yang kalian bela itu kepentingan rakyat apa kepentingan partai? Kalau kepentingan rakyat itu adalah RUU perampasan aset untuk disahkan. Itu yang namanya kepentingan rakyat. Lalu kalau kepentingan pilkada itu kepentingan partai, Mas. Mudeng apa enggak? Atau jangan-jangan kalian demo itu adalah suruhan partai? Ayo ngaku. Kalau kepentingan rakyat, pengesahan RUU perampasan aset tindak pidana korupsi, itulah yang seharusnya kalian bela. Tapi kalian tidak melakukan itu. Dan sekarang kalian melakukan pengrusakan di mana-mana. Kalian yang harus bertanggung jawab. Terkutuk kalian. Kenapa sih Pak Jokowi bisa didemo? Permasalahannya apa sih itu? Oh, Pak Jokowi didemo. Oh, permasalahannya itu sebetulnya kesalahan Presiden Jokowi itu. Kenapa dia didemo? Yang pertama dia membubarkan FPI, yang kedua membubarkan HTI, yang ketiga dia membubarkan Petra, yang keempat dia mengambil saham Freeport 51%, dan yang terakhir dia menjadi Presiden G20, menaikkan Pertama. Nah, itulah. Andai Presiden Jokowi tidak melakukan itu, dia udah tidur nyenyak. Gitu ya Pak. Tiap hari. Karena orang-orang yang tadinya kaya nih dengan di Petra, yang kaya di Freeport, sekarang udah apalagi banyak yang di stop, nikel di stop, sawit di stop keluar. Orang kaya udah kelepek-kelepek. Nah, modalnya sekarang dari luar semua dimodalin tuh. Karena apa? Orang luar udah nggak kebagian nikel, nggak kebagian sawit, nggak kebagian batu bara. Semuanya dikuasai oleh Indonesia sesuai dengan perintah dari Undang-Undang Dasar bahwa alam semesta, tambang dan isinya semua milik rakyat Indonesia. Itu yang membuat Jokowi. Oke Pak, terima kasih banyak. Saya jadi paham nih. Iya. Terima kasih banyak. Saja itu ya sama. Masuk akal juga ya. Kenapa sih orang itu ketika berdemo selalu menyalahkan Pak Jokowi? Ya itu. Salah satunya yaitu karena Pak Jokowi berhasil membubarkan FPI. Salah duanya Pak Jokowi berhasil membubarkan yang namanya HTI. Ya, saham Freeport itu diambil alih dan masih banyak lagi. Kemudian kata si Mbak tadi,
Yang kalian demo itu sama sekali tidak mewakili rakyat. Yang kalian demo tentang rancangan undang-undang pilkada itu adalah mewakili aspirasi dari partai.